ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sore hari yang cerah ini, saya dan teman-teman saya akan mengadakan sesi tanya jawab dengan metode Q&A atau games tanya jawab. Nah, untuk caranya sendiri, jadi masing-masing dari kami menyediakan satu pertanyaan yang akan disediakan dalam kertas seperti ini. Jadi untuk pertanyaannya sendiri akan diacak, lalu masing-masing dari kami akan memilih satu pertanyaan yang akan dijawab spontan atau akan kami diskusikan nantinya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu games ini, kita akan memulainya. Ada yang mau ngajuin diri nggak? Aku. Oke, ayo. Aku mau ini. Jadi pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang peran dan fungsi Pancasila? Pertanyaannya aku belum bisa kasih tahu sekarang sih. Gimana kalau misalkan kalian ambil dulu pertanyaannya, baru nanti kita jawab setelah ada pertanyaan. Boleh, ada yang mau ngajuin diri nggak? Ada ya? Boleh, ambil Era. Pertanyaannya, bagaimana kaitan Pancasila dengan filsafat? Oke. Ini Era yang urutannya tadi Naya pertama, Era kedua, yang ketiga siapa yang mau? Ganti ya. Ya, benar. Pertanyaannya bagaimana kedudukan Pancasila di Indonesia? Ya, Naya. Oke, jadi pertama Naya, kedua Era, lalu ketiga tadi Salsa. Mau duluan atau aku yang terakhir? Boleh, ayo. Ayo beri tempat. Oke. Yang terakhir ya Bunda. Oke, bisa dibacain pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi nasional? Oke, karena saya yang terakhir, akan saya ambil yang terakhir juga. Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan filsafat? Oke, karena kita udah tahu nih masing-masing pertanyaannya. Tadi yang pertama itu dari Maya, kedua Era, ketiga Salsa, keempat Jessica, dan kelima saya Kirim Juta. Nah, ada yang mau duluan jawab nggak? Ayo. Ada yang mau duluan jawab nggak? Memberanikan diri kawan. Ayo. Ayo, Pertanyaan berat-berat. jawab siapa? Ayo, boleh. Jadi apa yang dimaksud dengan filsafat? Untuk filsafat sendiri itu merupakan ilmu pengetahuan. Nah, yang aku tahu tuh untuk ilmu pengetahuan yang dibahas itu secara logika, metode, lalu ada sistemnya tersendiri untuk mengkaji masalah umum. Nah, masalah umumnya tuh apa aja? Kayak pengetahuan, akal, pikiran, terus eksistensi apa yang ada di alam semesta ini. Misalnya tuh gini, kita tuh mesti mikir gak sih? Kayak apa ya? Misalnya kita beda bahasa kan, ini ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jambi gitu kan. Aku ngomong pakai bahasa Jambi, terus Era terus kita pakai bahasa Palembang. Nah, dari Salsa atau dari mana tuh nanti pakai bahasa Jawa. Pasti kan aku mikir, ini artinya apaan gitu ya. Terus bahasa Jawanya tadi, misalnya aku itu apa bahasa Jawanya, terus versi Palembang itu bahasa Jawanya apa. Nah, jadi filsafat sendiri tuh ilmu yang membuat kita berpikir akan sesuatu gitu. Kayak ngelakuin ini nih dampaknya apa ya, terus hal itu penyebabnya apa, faktornya apa gitu. Jadi filsafat itu cara bagaimana kita berpikir akan sesuatu. Jadi itu jawabannya. Gimana? Penjelasannya cukup jelas sih, aku udah mulai paham apa itu. Ya. Ini kayak kita diskusi ya, presentasi ya. Rasa ingin tahu ya. Iya. Kalau kita ngomongin filsafat kan kita harus rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi kita memiliki apa ya? Kayak rasa ingin tahu terhadap satu hal gitu. Jadi kita tuh Pancasila sebagai filsafat itu kita tuh harus tahu, kita harus memiliki rasa ingin tahu dan kepada Pancasila itu gitu.
gimana cara terbentuknya dan lain sebagainya. Benar sekali Saibanda Salsa. Baik, gimana? Lanjut Ada aja yang mau ya. jawab pertanyaan selanjutnya nggak? Era aja ya, karena materinya masih menyambung kepada Kakak Kintan sih. Bagaimana kaitan Pancasila dengan filsafat? Pancasila dikata sebagai filsafat karena Pancasila adalah hasil renungan jiwa yang mendalam, yang jiwa yang mendalam nih, yang dituangkan itu ke dalam suatu sistem, sama kayak tadi yang ada metodenya. Kan filsafat itu seperti pandangan seseorang. Nah, itu masih berkaitan dengan materinya Kakak Kintan. Jadi kayak filsafat apa sih tadi pertanyaannya? Jadi bagaimana kaitan Pancasila dan filsafat? Jadi maksudnya lagi Pancasila sebagai sistem filsafat itu dan pandangan kita tuh mirip dengan Pancasila. Terus kayak tolak ukur pandangan kita itu bisa sesuai dengan Pancasila karena Pancasila sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Kayak apa sih, berperilaku, cara berdiskusi, cara berbicara, terus cara bersikap kayak harus adil atau harus apa gitu. Kalau di Pancasila kan ada sila-silanya tertentu gitu kan, kayak baik ketuhanan yang Maha Esa, apa sih, bermusyawarah. Karena gitu. kita kan hidupnya beragam ya, ada adat A dan B. Di satu daerah aja kita memiliki adat yang Jadi kayak kita lah ini kan masih banyak yang budaya-budayanya beda, baru bahasanya ya. beda, suku masih bisa dipaham-pahami gitu kan. Oke, dapat dipaham. Thank you Era. Selanjutnya, ayo siapa yang jawab lagi? Oke. Ayo. Jadi kan tadi pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang peran dan fungsi Pancasila. Jadi kalau menurut aku pribadi, peran dan fungsi Pancasila itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah Pancasila bertindak sebagai dasar negara. Bertindak sebagai dasar negara maksudnya adalah mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebagai ideologi negara, yang merupakan tujuan bersama yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Lalu peran dan fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah negara. Maksudnya itu adalah merupakan harga mati dan tidak boleh diganggu gugat begitu. Lalu peran dan fungsi yang terakhir adalah Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Gitu sih. Jadi Pancasila itu banyak sebagai alat pemersatu bangsa, filsafat. Nah, aku ada pertanyaan nih. Mengapa Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu bangsa? Ya ampun, soalnya kan kayak banyak sekali yang mengira bahwa Pancasila itu hanya bisa sebagai dasar negara saja. Nah, tadi kan ada yang Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa, itu gimana? Yang kayak pemersatu bangsa dalam segi apa gitu kan. Mungkin dari Jessica atau dari Era ada yang mau mungkin pendapatnya dari pertanyaan salah tadi. Misalnya tadi ya dari kayak misalnya tuh kan pemersatu bangsa artinya tuh kan kayak satu tujuan bangsa gitu ya. Jadi tujuan yang sama. Atau misalnya kan gini, kayak pemersatu bangsa artinya kan kita harus satu pikiran, walaupun nggak semua orang bisa satu pikiran, tapi kan kayak tujuan kita tuh satu sama. Terus kayak pandangan kita juga dijadikan satu gitu. Mungkin karena Pancasila tadi itu kan udah ada norma-norma kayak sila-sila dari 1 sampai 5, terus ada di Undang-Undang Dasar beberapa tujuan-tujuan bangsa kita tadi. Nah mungkin dari Pancasila kenapa dijadikan alat pemersatu, karena udah apa ya namanya tuh kayak melingkupi atau jadi satu lingkup apa yang kita butuhkan, Jiwa yang sama.
udah jadi tujuan bersama kayak ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda-beda agama, ada yang Hindu, ada yang Buddha, terus ada yang Kristen, ada yang Muslim gitu kan tetap punya satu tujuan yang kita satu tujuan yang sama. Terus kita tetap berketuhanan kan, tetap pada Tuhan lagi nantinya. Masing-masing tujuannya cuma memiliki tujuan yang sama. Betul. Nah terus kan ada yang persatuan bangsa kan, di sila itu kan ada persatuan. Nah lalu ada juga yang keadilan sosial, itu kan artinya nggak mungkin kan kita pengen nyatu tapi kita nggak adil satu kayak pemerintah tuh maunya yang ini, pemerintah maunya yang itu, A, B, C, beda-beda gitu. Cuma kan kalau nggak ada landasan, nggak ada yang dasar buat apa sih namanya pandangan itu, kalau nggak ada yang menjadikan dasar jadi kita nggak bisa nyatuin semua gitu. Nah di Pancasila itu bisa dibilang lengkap, oleh karena itu dijadikan alat pemersatu bangsa kan. Kalau dari aku itu boleh menjadi pencapaian cita-cita bersama. betul. Arti lebih ke berpatokan sama arti Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar-benar tetap satu. Tujuan sama-sama ya. Nah, kita tadi ngomongin Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, aku mau jawab pertanyaan, bagaimana kedudukan Pancasila di Indonesia? Nah, Pancasila kan di Indonesia sebagai kita tahu ya, kan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, Pancasila juga berperan sebagai jiwa yang berada di dalam diri bangsa Indonesia. Selain dari dasar negara, Pancasila juga berdiri bersamaan dengan bangsa Indonesia berdiri. Jadi Pancasila berdiri, bangsa Indonesia juga berdiri, sehingga dapat dijadikan dasar negara. Tolak ukur, hukum segala macam yang berhubungan dengan norma di dalam negara, peraturan di dalam negara itu tertuang semua di dalam Pancasila. Bahkan Pancasila kan juga masuk tuh ke dalam undang-undang. Nah dari itu makanya Pancasila tuh memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Indonesia karena Pancasila itu sebagai dasar negara. Kenapa pakai saya kamu karena dasarnya? Iya, kebiasaan ya. Untuk pertanyaan terakhir yang belum terjawab, Oke. Ada Rosita. Saya tadi banyak mikir ya. panjang kayaknya jawabannya. Ya. Pertanyaannya tadi itu mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi nasional? Nah, kita kan sebagai bangsa Indonesia tahu kan bahwasannya Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi rakyat Indonesia kan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasannya Pancasila sebagai ideologi nasional adalah kumpulan atau seperangkat nilai yang dimana kebenarannya itu diyakini oleh pemerintah juga rakyat Indonesia. Nah, serta digunakan dalam untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang diambil oleh negara, pemerintah ataupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, di sini diartikan bahwasannya secara keseluruhan itu berarti bukan milik perseorangan atau kelompok tertentu saja, akan tetapi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan seperti itu. Jadi kayak sama keseluruhan kan berarti satu negara. mulai dari anak-anak hingga lansia ya. Jadi berat gue diskusi. Berat banget, dalam dalam gitu. Jadi karena diskusi hari ini kan berat tuh temanya, berarti kan kalau ada kesalahan itu pasti. Kita kan manusia kan. Ada kesalahan itu pasti, terus nggak bisa jawab secara akurat, terus nggak bisa paten banget jawaban aku benar, jawaban ayah benar, jawaban saya 100% benar gitu. Nggak bisa gitu, karena walaupun jawabannya pasti kan, karena ini kita jawab spontan dan juga jawabnya sepengetahuan kita. Jadi ada kemungkinan pasti salah atau mungkin sedikit banyaknya salah atau rada kurang nyambung, itu mungkin pasti. Jadi nanti mungkin setelah ini kita searching lagi artinya apa, terus maksudnya apa,
dari jawaban yang udah kita tanyakan satu sama lain gitu kan. Nah setelah itu mungkin jadi apa yang udah diskusiin tuh buat ilmu lah ya buat kita gitu kan. Karena kan kita tinggal di Indonesia, nggak mungkin kita nggak pengen tahu apa sih maksud ideologi, apa sih filsafat, apa itu Pancasila. Pasti sedikit banyak kan pengen tahu gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita diskusikan. Dan game singkat walaupun terkesan serius sama banyak main-mainnya, ini kan nyantai ya. Jadi semoga apa yang games kami lakukan ini bisa apa ya namanya? Bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun ada salah bisa diingatkan kembali, dan kami sendiri juga akan mencari kembali jawaban yang benarnya seperti apa. Semoga bermanfaat dan juga bisa jadi satu acuan untuk kita kembali mempelajari tentang Pancasila, filsafat, lalu ideologi dari bangsa sendiri. Baik, jika ada lebih atau kurangnya, masing-masing dari kami minta maaf. Baik Naya, Salsa, Era, Rosita, atau saya Kintan minta maaf. Jika ada hal yang menyeleneh sekalipun dari video ini, kami juga minta maaf. Oke, baik, sekian video hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe IG kami ya. Oh, subscribe IG. Jangan lupa follow IG. Follow ya, Nggak, kita nggak ada YouTube kok, jadi nggak usah subscribe. Itu ada, share-nya ada. Oh ya, Jangan lupa share link ke Share link. teman-teman kalian. tonton video ini nanti share linknya. Thank you. Thank you. Boleh. Di YouTube Era nanti kita kasih tahu ya di bio-nya apa. Dadah.